أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Menuduh ini teman-teman sekalian, pendek sekali katanya, namun mengandung banyak sekali dosa. Dan Islam tidak membolehkan sama sekali seseorang itu menuduh, apalagi kalau tanpa bukti. Kalau ada bukti dan memang yang sedang tertuduh adalah orang yang layak untuk itu karena perbuatan atau perlakuan dia yang berbau kriminal, maka tidak masalah. Tapi kalau tidak ada sama sekali, maka hukumnya haram, bahkan masuk dalam kategori dosa besar. Oleh karena itu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan bab khusus dalam buku beliau Al-Kabair, yaitu bab maja'a fi za'amu. Bab khusus datang tentang mereka menyangka atau menuduh. Teman-teman sekalian, banyak sekali kaum muslimin dan muslimat yang terjerumus dalam masalah ini. Tuduhan demi tuduhan terlontarkan kepada suami, kepada istri, hanya karena bisikan-bisikan syaitan, tanpa ada bukti yang nyata. Berapa banyak rumah tangga rusak karena tuduhan suami pada istrinya selingkuh, padahal sebenarnya tidak ada bukti. Begitu juga tuduhan istri pada suaminya selingkuh atau berzina atau ini dan itu, padahal sebenarnya tidak ada bukti. Hanya qil wa qal, perkataan orang bilang, saya dengar, ada yang menyampaikan. Semua ini bukan bukti. Bukti itu harus betul-betul dalam agama Islam nyata, nampak. Sampai kalau ada seseorang menuduh orang lain berbuat zina, menuduhnya, maka dia wajib mendatangkan 4 orang saksi terpercaya. Orang-orangnya terpercaya, orang-orang muslim yang terpercaya, dan semuanya harus sama laporannya. Semuanya mengatakan iya, A, B, C, D, semuanya mengatakan iya. Kami melihat laki-laki fulan meletakkan kemaluannya di perempuan fulana di tempat ini. Waktunya sama, tempatnya sama, orangnya sama. 4 orang baru bisa diterima. Kalau 3 orang mengatakan masalah A, misalnya waktunya hari Senin, yang B mengatakan Selasa, nggak diterima. Atau berbeda saja, berbeda orang misalnya. Maka ini berarti yang kena hukuman 4-4-nya ini, dicambuk. Saking tidak bolehnya menuduh, padahal mungkin bisa saja yang tertuduh betul berbuat dosa. Tapi dalam Islam, teman-teman sekalian, kita bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemeriksa orang, memata-matai orang. Tidak pernah ada dalam Islam itu. Bukan tugas antum diciptakan untuk itu. Bukan tugas saya dan semua ikhwah di sini memata-matai istrinya, mencari tahu kesalahannya dan kekurangannya. Bukan itu. Yang nampak depan mata, benar kita dukung, salah kita ingatkan. Yang tidak nampak, tidak usah dikorek-korek. Tidak usah, bukan tugas kita. Dia punya Tuhan yang maha melihat, maha mendengar, maha mengawasi. Allah juga menitipkan malaikat yang senantiasa mengawasi dia. Untuk apa kita habisin umur kita sibuk dengan mencari atau memata-matai pasangan kita? Allah bilang dalam surah Al-Hujurat, wala tajassasu, jangan memata-matai, jangan saling memata-matai. Dalam hadis kata Nabi SAW, la tajassasu, jangan kalian saling memata-matai. Ini yang paling banyak membuat rumah tangga rusak gara-gara seperti ini. Gitu kan? Selalu menuduh, selalu menyangka, selalu memata-matai. Akhirnya semua tugas malaikat diambil, padahal dia manusia. Malaikat sudah punya tugas untuk mencatat. Tidak pernah lupa, tidak pernah luput. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucapkan kecuali ada malaikat yang mengawasinya dan mencatatnya. Tidak pernah capek, tidak pernah bosan. Ya, ditugaskan oleh Allah SWT. Justru teman-teman, di saat banyak hal yang kita tidak ketahui tentang pasangan kita yang berbau aib atau kesalahan, itu rahmat Allah sebenarnya. Karena kalau kita tahu, kita dia sakit hati. Tapi di saat kita tidak tahu,
Justru itu rahmat Allah SWT. Kecuali Allah buka depan mata kita, itu lain. Begitu juga banyak kasus terjadi. Ributnya antara anak sama orang tua sama anak. Tuduhan demi tuduhan. Dan bahkan kadang-kadang memastikan kamu memang melakukan, kamu memang pelakunya. Padahal belum tentu anaknya mencuri, belum tentu anaknya mengambil, belum tentu ini dan itu. Atau anak menyalahkan orang tuanya, memang saya dididik begini dan begitu. Mungkin orang tuanya tidak seperti itu. Mungkin orang tuanya sudah berusaha didik anaknya dengan baik. Berapa banyak persahabatan yang rusak karena tuduhan-tuduhan. Nuduh temannya berbuat segala macam hal. Padahal sebenarnya tidak. Tuduh mencuri, tuduh menipu, tuduh ini dan itu. Sekali lagi, kalau ada bukti berbeda. Tapi kalau tidak ada bukti nggak bisa. Sama sekali nggak boleh. Nanti akan kita titik beratkan juga. Karena ini dalil yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah di bab ini. Yang pertama adalah surah An-Nur. Dan ini tentang penuduhan. Tuduhan orang-orang terhadap Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dengan Safwan berzina. Ini sudah sering kita dengar kisahnya. Tapi saya akan ingatkan lagi karena memang poin bahasanya dimulai dari situ. Baru kemudian kita akan hubungkan dengan banyak dalil-dalil yang lain. Tapi tuduhan-tuduhan ini sebabnya begitu. Atasan pada bawahan, bawahan pada atasan, pemerintah pada masyarakat, masyarakat pada pemerintah, saling nuduh. Padahal tidak ada bukti. Dan Islam menganggap semuanya omong kosong kalau tanpa bukti. Dosa, ini yang kita sedang bahas. Menuduh tanpa bukti, dosa. Bukan cuma dosa kecil, dosa besar. Ini akan kita bahas dan kita bedah pada malam ini insyaAllah. Oleh itu teman-teman sekalian, saya berharap mulai malam ini bersihkan pikiran kita dari semua hal-hal negatif. Dendam, ya, menuduh, ya, menyangka, semua ini. Jalan dengan sesuatu yang pasti saja. Jelas, oke. Tidak jelas, nggak usah. Tahu, alhamdulillah. Tidak tahu, diam. Jangan ikut campur. Apalagi kalau berhubungan dengan haknya orang lain. Ini bahaya sekali. Sering saya ingatkan teman-teman, ingat selalu pesan itu. Menuju ke akhirat, kita semua sedang menuju ke liang lahat kita masing-masing. Dan kita tinggal tunggu siapa lebih dulu jatuh di liang lahatnya. Menuju ke liang lahat ini, menuju ke akhirat ini, bawa dua hal. Bawa amal soleh, sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Dan teman soleh. Kalau perempuan, teman solehah. Yang kalau dia nanti lolos di timbangan amal hari kiamat, dia bisa bantu kita dengan syafaatnya. Dalam sebuah riwayat sahih disebutkan nanti ada orang dikeluarkan dari neraka pada hari kiamat sampai membuat ahli neraka sendiri bingung kenapa dia keluar. Mereka saling ngomong kata Nabi SAW, apakah ada amal soleh yang dia kerjakan sampai dia bisa keluar? Sudah masuk sama-sama di neraka. Maka malaikat menjawab, ini adalah syafaat seorang mukmin yang mengenalnya di dunia. Ada seorang mukmin yang kenal dia, walaupun dia kurang amal, dia masuk neraka dikeluarkan. Gara-gara itu. Maka pada saat itu ahli neraka semua berharap kalau punya satu teman orang beriman di dunia yang bisa mereka terselamatkan dengan itu. Ini yang kita sibuk. Cari teman-teman yang baik semuanya. Jadikan teman mereka. Walaupun kita bukan orang seperti mereka derajatnya. Dan juga selalu amal soleh. Kalau kita cintai orang-orang beriman teman-teman sekalian, orang ahli ibadah. Maka kita bersama mereka. Makanya pernah ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Sambil mengatakan, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kata Nabi SAW, apa yang kau persiapkan? Dia bilang, tidak ada sedikit amal ya Rasulullah. Maksudnya, yang dia kerjakan yang wajib-wajib saja. Amalnya dia rasa masih sangat sedikit. Tapi yang wajib dikerjakan. Tapi saya punya modal ya Rasulullah. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabt. Kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu perawi hadis ini menanggapi. Beliau mengatakan tidak ada sabda Nabi SAW yang lebih kami senangi, yang lebih kami gembira mendengarnya dibandingkan dengan sabda beliau ini. Anta ma'aman ahbabt. Kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Karena dia jelaskan, karena aku mencintai Nabi SAW. Aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Maka aku berharap bisa bersama mereka nanti di akhirat walaupun amalku tidak sama dengan mereka. Jadi ternyata kita mencintai orang beriman itu penting sekali. Ini yang kita jadikan teman-teman kita, komunitas kita. Sehingga kita bisa terpengaruh dengan mereka dunia juga kita diselamatkan di akhirat. Dan sisi yang lainnya, jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Selalu saja tiap hari dari dosa ke dosa, tidak ada tobatnya. Plus lagi selalu nyari-nyari kesalahan orang.
memata-matai, menuduh, menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri, sampai pada tingkat ada yang membunuh, musuh demi musuh, terus saja. Yang ini semua pasti akan menuntut di mahkamah Allah hari kiamat. Ini rugi sekali ini. Antum sudah tahu semua hadis tentang orang yang bangkrut. Dia yang sholat, dia yang puasa, dia yang sedekah, dia yang haji, orang lain yang nikmati. Karena hanya menceritakan aib orang. Hanya karena memfitnah orang. Rugi sekali. 50 tahun sholat, 50 tahun puasa, 50 tahun sedekah, mungkin 70 kali dia pergi haji karena dia umurnya 100 tahun misalnya, bisa sampai 70 kali dia haji. Atha bin Abi Rabah itu haji sampai 70 kali, umurnya beliau 100 tahun. Allah panjangkan, jadi hampir tiap tahun beliau haji. Ada orang begitu mungkin. Tapi ini bukan Atha bin Abi Rabahnya ya. Tapi ada orang, semua itu pada hari kiamat nanti akan dipanen oleh orang. Tidak cukup sampai di situ. Kalau ada orang-orang yang masih nuntut karena dia pernah menceritakan saja. Oh itu fulan kamu tahu gak? Oh itu fulana tahu gak? Cerita tentang aibnya orang. Selalu di majelis itu aja. Bahkan saya dapat informasi di majelis ilmu seperti ini pun masih banyak orang yang cuma kerjanya gosipin orang saja. Bukan malah dia tersentuh secara keimanan, bukan malah dia meresapi bagaimana rahmat Allah turun di majelis ilmu, di masjid, ya, sehingga imannya bertambah, tidak, malah sibuk. Lihat pakaiannya orang, lihat topinya orang, lihat penampilan orang, lihat kekurangan fisik orang, itu yang dicari. Selalu syaitan hiasi di depan matanya aibnya orang. Jadi dia nggak pernah lihat kelebihan orang, selalu salahnya saja. Keluar dari masjid juga begitu. Sendal orang, sepatu orang, lihat di jalanan, helm orang, motor orang, mobil orang, semuanya ditanggapi. Ke rumah temannya semuanya ditanggapi, yang aib-aib. Bahkan mungkin sedikit pun tercuil dindingnya dia bisa lihat. Hah? Semuanya salah. Tapi yang besar ini, yang bagus-bagus nggak diingat sama dia. Ada orang begitu, musuh aja terus tiap hari. Ini bahaya sekali. Satu aja musuh kita di dunia, satu aja musuh kita di dunia. Misalnya kita punya masalah dengan tetangga kita, satu orang saja. Sudah cukup teman-teman kita terganggu. Setiap saat kita bisa disakiti sama dia. Setiap saat juga dia bisa mendatangkan mudarat buat kita gitu kan. Dan lebih bahaya di akhirat nanti dia bisa nuntut. Bagaimana kalau orang punya 10 musuh, 20 musuh, 30 musuh. Setiap hari lahirkan musuh. Nah, ini karena masalah-masalah seperti ini. Maka hapus semua di persepsi kita, di otak kita hal-hal negatif ini. Tidak boleh ada. Semuanya harus hal-hal yang baik saja. Sangka baik saja, gak ada masalah. Kalau emang dia betul-betul jahat, ada Tuhannya kok. Gak usah kita. Kalau nyata dia buat jahat, oke, itu lain. Itu pun harus tegakkan hujah pada dia. Orang kalau sudah jelas-jelas buat salah saja, buat dosa, tetap nggak boleh diekspos. Nggak boleh diekspos. Datang cross check ke dia, kemudian setelah itu kalau salah tanasuh, nasihati. Kata Nabi SAW begitu kan, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolong saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia terzalimi, kata para sahabat, ya Rasulullah. Orang kalau berbuat zalim, orang kalau berzalimi wajar kami tolong. Kalau orang berbuat zalim, kata Nabi SAW, pegang tangannya, berhentikan dari kesalahannya. Bukan malah diekspos. Ya kan? Nasihati dia, berikan masukan. Amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar yang wajib yang satu kali. Kalau orang tidak sholat kita nasihatin dia tidak mau dengar, ya sudah kita lepas tanggung jawab hari kiamat. Ya gitu. Jadi bukan tugas kita untuk mengekspos sana sini kesalahan orang, tidak perlu, gitu kan.